Bacaan dari Injil Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendalami sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita singkat. Di sebuah kota ada seorang pemuda yang mahir bermain organ. Kemampuan yang dimilikinya sudah tertanam sejak berumur 11 tahun. Kemampuan yang dimilikinya sudah tertanam sejak berumur 11 tahun. Kemampuan itu merupakan warisan dari ayahnya yang juga merupakan salah seorang organis di paroki tersebut. Setiap hari ayahnya mengajarinya bermain organ sehingga kemampuannya di bidang tertentu atau bermain organ semakin hari semakin bagus. Akan tetapi kelebihan yang dimilikinya menjadikannya angkuh dan sombong. Ketika ada kesempatan latihan kor di wilayahnya, seorang pelatih kor memintanya untuk bermain organ. Akan tetapi dia menolaknya mentah-mentah. Lalu secara tegas ia mengatakan bahwa jika kalian ingin menjadikan aku organis dalam latihan kor ini, kalian harus membayar saya. Lalu sang pelatih kor tersebut menjawabnya dengan nada yang sedikit kecewa, Anda memang memiliki kemampuan yang lebih yang tidak kita miliki, tetapi Anda kurang mensyukuri dan menjadikan itu sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan membantu orang lain. Karena sikap dan penolakannya itu, ia dicap sebagai pemuda yang angkuh dan sombong. Lalu ia diasingkan dan tidak terdaftar menjadi bagian dari anggota organisasi gereja di paroki tersebut. Para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa makna dari cerita di atas untuk kita semua yang hadir di sini? Tentu saja kita dapat merefleksikan dan memaknanya secara berbeda. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan perumpamaan tentang talenta. Talenta merupakan sebuah anugerah dan rahmat terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah bertanya dalam hati kecil kita, apakah talenta saya? Atau saya memiliki talenta di bidang apa? Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita perlu menyadari bahwa Allah telah menganugerahi kita talenta yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada yang memiliki 1 talenta, 2 talenta, ataupun seterusnya. Ada yang bertalenta di bidang A, ada yang bertalenta di bidang B, dan ada yang bertalenta di bidang C. Talenta yang kita miliki tidaklah harus diwujudkan dalam sesuatu yang besar, melainkan juga dalam hal-hal kecil. Sadar atau tidak sadar, kita semua sudah memilikinya. Lalu pertanyaan penting bagi kita semua, untuk apa Tuhan menganugerahkan talenta kepada kita? Seseorang yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta yang dikisahkan dalam Injil Matius menjadikan contoh dan teladan bagi semua perihal tentang talenta. Mereka sama seperti seorang yang memiliki 1 talenta yang menguburkan talentanya, melainkan mengembangkan talenta tersebut sehingga berbuah, berguna, menghasilkan sesuatu yang baru bagi dirinya sendiri dan orang lain. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah menghendaki kemampuan yang kita miliki bukanlah sebagai sarana untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai sarana untuk memujinya, membantu orang lain, dan pengembangan diri kita masing-masing. Semoga bacaan suci yang kita dengar pada hari ini membuka hati dan pikiran kita bahwa talenta yang kita miliki perlu disyukuri, dikembangkan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan konkret. Sebab talenta yang kita miliki datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati.